articles, kemudian ada television programs, kemudian ada journal articles. Itu semua kalau misalnya setelah kita baca mereka itu yang books website itu, setelah kita dapat informasi dari mereka, itu jangan lupa ditandain. Jadi kalau misalnya kita menulis, kita bisa langsung bilang, oh dari bukunya si Pulan saya mengetahui bahwa bahasa Inggris itu pertama sekali nana gitu misalnya, atau dari websitenya bla 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 bla, dia bilang bahwa masakan Indonesia itu enak-enak gitu, contoh ya. Atau mungkin dari television programs itu sama juga. Misalnya kita nonton berita apa, bilang oh berita tadi malam penyiarnya mungkin ini bilang bahwa eh, Indonesia Jakarta sering banjir gitu, contoh gitu ya. Oke, so dengan begitu kita aman. Dengan begitu kita sebagai pelaku scholars, pelajar yang baik dan budiman ya, terhindar dari hal-hal yang yang sensitif tadi, plagiarism tadi. Kita biasakan seperti ini. Kenapa? Karena nanti takutnya mbak-mbak sekalian terbawa keadaan. Kalau nanti misalnya rating 4 bukan sama Gunar, rating 5 bukan sama Gunar, rating 6 bukan sama Gunar, nanti copy paste aja lah. Itu nggak akan berkembang, mbak. Nggak akan berkembang. Jadi kita belajar pelan-pelan di sini ya, walaupun pelan sekali tapi insya Allah bisa. Dan walaupun tidak perfect sekali, walaupun tidak pinter sekali, tapi minimal kita tahu gitu. Gitu dia yang paling penting ya. Kemudian bagaimana kita bisa tahu nggak apa-apa Mas Dedi, Mas Dedi, Mas, ya Mas Dedi nih, betul. Selamat datang. Silakan dulu. Tadi kita baru aja penjelasan di awal tentang plagiarism ya Mas. Jadi nanti ikutin aja ya sekarang ya. Jadi plagiarism tuh ada beberapa tipe. Supaya supaya kita tahu, kalau kayak gitu saya nggak beranilah nulis apapun, karena saya kan nggak punya ilmu. Jadi nanti takutnya dipikirnya plagiarism, bukan seperti itu juga. Tapi dia dia tahu kita kita itu bisa tahu kapan kita nyontek, kapan kita tuh ngerti pasti. Jadi di sini ada beberapa tipe plagiarism. Yang pertama itu direct copying. Direct copying itu bahasa singkatnya itu copy paste. Bahasa singkatnya itu copy paste. Yang kedua adalah word switching. Word switching ini idenya, misalnya ada ide seorang bilang gimana ya? Nanti ada contoh, nanti saya coba jelaskan lagi ya. Kemudian conceal sources. Kemudian yang terakhir buying assignments. Buying assignments nih contohnya misalnya Mbak Yuli suruh orang lain buatin PR saya bentar, nanti saya kasih uang. Itu contoh barang ya. Itu juga termasuk tipe-tipe plagiarism. Kemudian ini masuk ke contohnya satu-satu ya. Seperti yang Guna bilang tadi, direct copying itu dia bahasa bahasa mudahnya itu adalah copy paste. Jadi copy paste dari website mana, kemudian kumpulkan tugas. Itu mohon jangan seperti itu gitu. Karena kalau misalnya seperti itu, kita nggak berkembang. Walaupun cuman kita nulisnya cuma 100 kata, 50 kata, tapi itu ide kita. Dan itu sangat dihargai sekali gitu ya. Dan itu ide kita, dan itu hasil kerja kita sendiri. Nah, bukan berarti kita nggak bisa buat panjang,
tapi untuk apa panjang tapi idenya kemana-mana gitu ya. Ah, next, ini ada contoh dari beberapa teman-teman waktu saya coba apa namanya saya baca. Kemudian kenapa saya bisa tahu apa namanya kenapa bisa tahu saya bahwa oh ini dari internet. Nah, karena begitu saya baca, ini bahasanya bukan bahasa sendiri gitu, ketahuan gitu. Bahasanya tuh bahasanya tinggi gitu. Lihat aja di sini di contoh ini, a smartphone is a mobile phone built on a mobile operating system. Itu kan bahasanya udah kacau-kacau balau. Kemudian with more advanced computing capability connectivity than a feature phone. Sebenarnya sebenarnya Mbak Almeida, ya itu plagiarism, tapi saya nggak saya nggak mau strict sekali. Nanti kira kalau kayak gitu jadinya mbak-mbak dan mas-mas kalian jadi nggak mau lagi lah, nggak mau lagi, jadinya udah nggak mau belajar lagi, jadinya down. Saya ingin kasih tampak aja, oh ini plagiarism, jadi begitu sudah tahu, oh minimal tahu ya, dan minimal dicobalah untuk menghindari ya. Jadi di paragraf yang kedua ini, di sentence pertama itu saya taunya karena bahasanya seperti itu, kemudian saya dapat dari eh, Wikipedia atas nama smartphone, dan tulisannya itu juga kalau nggak percaya. Kemudian eh, di sentence selanjutnya itu teman kita ini ngambil dari Blue Phonics Studio, itu dari link yang lain gitu ya. Jadi dikombinkan. Ini contoh barang direct direct copying, dan direct copying ini ketahuan sekali bahwa plagiarismnya kuat, strong gitu. Biasanya kalau guru-guru writing dia langsung ngerti, oh ini dia copy dari seorang, dia copy dari mana, pasti karena dia baca gitu. Semua tahu sendiri sebenarnya mau bikin, tapi dia semua udah ditulis untuk tugas tutor, otaknya udah penuh. Ya ngerti kok mbak. Pasti. Tapi guna nggak tahu tugas tuton itu bagaimana, jadi nggak apa-apa lah. eh, Coba aja apa namanya, seperti saat ini kalau misalnya mumet sekali otaknya, misalnya lagi stres sekali ya, dan apalagi tuton, apakah tuton itu ada yang perbaiki, ada yang koreksi, ada yang kasih nilai atau bagaimana? Saya nggak ngerti tuton, saya nggak pernah lihat. Mbak Almeida, bukan bukan buka buku juga plagiarism. Maksudnya di mana ini? Buka buku di mana? Waktu ujian kah atau di mana? Maksudnya buka buku itu bagaimana, Mbak? Ya kalau waktu ujian ya udah pasti plagiarism, jelas sekali ya. Nah, ini contoh lain lagi ya. Ini contoh lain dari plagiarism. Jadi em, tem- bagian ini sebenarnya yang merah itu, yang according to Gradol itu Gunnar tambahkan. Tapi this contradictory itu dapatnya dari www.grammarabout.com ya, itu global English. Udah mulai sedikit
mencoba untuk savekan diri dengan menaruh tanda petik dua. Tanda petik dua itu menandakan dia dapat dari tempat yang lain ya. Itu ada agar kita save gitu. Nah, supaya kita lebih safe lagi, lebih aman lagi, itu tulis according to, siapa yang bilang itu, according to, dia menyatakan bahwa gitu, atau according to Gradol, English is bla 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 gitu. Baru copy paste punya ide orang. Tapi nanti jangan lupa juga tulis dari website mana. Di sini kan ada websitenya. Biasanya tulis website itu di bawah, source. Gitu. Itu contoh copy direct ya, copy paste. Plagiarism, copy paste. Oke, kode switching. Seperti yang Guna bilang tadi, kode switching, sorry, word switching. Change the word without giving credit for others' idea. Ini artinya adalah misalnya ada yang bilang apa ya? Contoh misalnya misalnya Mbak Vivi nih bilang masakan di Tainan sangat enak sekali gitu, dan sangat berbeda dengan masakan di Taipei gitu, contoh ya. Kemudian datangnya Mbak Kusma bilang masakan di Taipei tidak enak dibandingkan dengan bagaimana, masakan di Taipei kurang enak gitu, sedangkan di Thailand lebih enak, contoh ya, seperti itu ya kan. Itunya dirubah aja, tapi kita tidak bilang siapa yang bilang itu. Jadi supaya amannya, bilangnya seperti ini, menurut Mbak Vivi, masakan di Thailand tidak lebih enak daripada di Taipei. Terbalik. Menurut Mbak Vivi, masakan di Taipei kurang enak dibandingkan dengan di Tainan gitu. Ini agak sedikit ribet memang ya. Kadang-kadang kita pakai sinonim waktu word switching ini. Kadang-kadang kita pakai sinonim. Jadi dan bisa juga kadang-kadang ketahuan gitu ya. Tapi ini udah mulai kompleks ya, udah sedikit mulai kompleks, dan biasanya level seperti kita ini jarang pakai seperti ini, kecuali dia udah ngerti bahasa Inggris total gitu ya. Kita kebanyakan copy paste mungkin. Ya Mbak Lila, nggak apa-apa, it's okay. Concealing source. Ini sama aja, pokoknya bedanya ini adalah yang pertama kita bilang idenya, bahwa ide ini kita dapat dari dia gitu. Kemudian di paragraf selanjutnya kita nggak bilang lagi bahwa ide ini dari dia gitu. Itu juga salah gitu. Jadi selama ide itu masih kita pakai di beberapa paragraf selanjutnya, itu usahakan sebutkan dia gitu, sebutkan siapa yang bilang itu. Jadi kita lebih aman. Ini sebenarnya nanti bisa dipakai saat penulisan skripsi. Kalau sekarang di esai mungkin tidak begitu kentara ya, tidak begitu masih sulit kita dapatkan contoh-contohnya ya, karena penulisan kita masih simple sekali ya. Nah,
Terus bagaimana kita bisa apa nama avoid itu plagiarism ya? Banyak cara sebenarnya untuk apa namanya